Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas sekolah horor kali ini menceritakan tentang Tumbal Mati bagian kedua. Di lanjutan cerita kali ini masih tentang Zea yang kerasukan dan Bu Eli yang masih pingsan di ruang UKS. Apa yang akan terjadi kepada Zea dan juga Bu Eli? Simak video lanjutannya. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @nazulfa_. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Adin semakin menatap sinis ke arah Zea. Dasar setan sialan, kau beraninya keroyokan. Bukan urusan kalian. Diam semuanya. Kini makhluk yang ada di tubuh Zea mulai bersuara. Untuk apa tumbal kali ini? Tanya Celia sinis. Kini Celia telah melepaskan cengkeraman di bahu Zea. Jangan coba-coba buat rusuh lagi di sekolah ini, kesal Adin. Sudah terlambat. Sudah kusuruh semua anak buahku untuk membuat onar. Aku ingin darah mereka. Aku ingin janin mereka. Suasana sekolah Zea kini berubah menjadi mencekam. Banyak teriakan, isak tangis, dan juga rintihan minta tolong terus menggema di sekolah Zea. Ditambah hujan deras yang turun kini menambah kesan horor di sekolah Zea. Zea terus saja meronta berusaha melepaskan diri. Heh, mau kemana kamu? Kesal Farah. Sosok di tubuh Zea tertawa dengan sangat mengerikan. Aku mau membawanya loncat. Aku ingin darahnya. Tuker sama Sukma dan darah saya aja mau, tawar Adin. Sosok di tubuh Zea semakin tertawa dengan keras. Bahkan kini suara Zea lah yang mendominasi. Tidak, Sukmamu tidak seperti Sukmanya. Kini ketiga teman Zea semakin geram. Mereka sudah terlanjur kesal dengan tingkah laku hantu pencari tumbal yang selalu membuat onar. Yang benar saja, karena kehadiran satu makhluk pembuat onar seperti ini, sekolah Zea sudah kacau dan tidak terkendali. Diam kalian. Aku ingin tumbal. Aku ingin Sukmanya. Tenagamu tak cukup kuat untuk melawanku sekarang. Ketiga teman Zea saling pandang. Yang dikatakan makhluk itu memang benar adanya. Celia yang biasanya bisa mengeluarkan setan receh dari tubuh Zea, kini seakan tak mempunyai tenaga sama sekali. Ajian hitammu akan kalah dengan Tuhanku, sarkas Celia. Kamu hanya makhluk bodoh yang mau dijadikan budak. Dasar buruk rupa, tambah Farah. Sosok dalam tubuh Zea mengerang dengan keras. Kini Farah, Adin, dan Celia merasa lemas. Tubuh mereka seakan melayang tanpa tenaga. Namun mereka masih berusaha untuk menolong Zea. Kalian sudah tidak bisa apa-apa. Akan kutusuk jantung kalian semua. Terlebih anak ini. Ia akan mati. Ujar sosok itu. Membuat Zea celaka sama aja kamu cari mati, sarkas Celia. Kamu yang akan binasa, bukan Zea, tukas Adin. Zea tak selemah yang kamu kira, buruk rupa, timpal Farah. Suasana sekolah kini semakin runyam. Sekolah yang tadinya asri kini berubah seperti tong setan. Ada apa ini? Bu Anggi tiba-tiba datang dan mengambil alih tubuh Zea. Celia, Adin, dan Farah pun bernafas lega. Setidaknya Bu Anggi bisa membantu mereka yang sedang kewalahan menangani Zea. Itu Bu, Zea kemasukan lagi, tutur Farah.
Dengan sigap, Bu Anggi menidurkan Zea di matras yang berada di dekat mereka. Halo? Siapa ini? Sosok dalam tubuh Zea kembali mengerang. Bukan urusanmu. Bu Anggi tersenyum sinis ke arah Zea. Saya mau kenalan dong. Coba salaman dulu sama saya. Tidak. Bu Anggi kemudian perlahan menarik pergelangan tangan Zea dan menggenggamnya dengan erat. Nah, gini dong kenalan. Boleh melek nggak? Zea menggeleng dengan kuat. Kenapa nggak mau? Bukan urusanmu. Mau melek? Atau saya bakar kamu? Bu Anggi kini mulai geram. Ia seperti kehilangan kendali. Sedangkan Celia, Adin dan juga Farah kini makin merasa lemas. Bau amis pun menyeruak di indera penciuman mereka. Mau apa kamu? Tanya sosok dalam tubuh Zea. Saya ingin anak ini kembali. Tidak bisa. Aku ingin Sukmanya. Sukma apa? Teman saya ada tuh yang namanya Sukma. Bukan manusia. Bu Anggi tertawarnya. Kamu kalau mau cari tumbal, jangan di sini. Nggak akan ada. Anak ini istimewa. Tidak. Dia sama seperti yang lain. Tidak ada bedanya. Elak Bu Anggi. Udah, sekarang kamu keluar. Jangan ganggu semua orang di sini. Aku tak akan pergi. Kalau begitu, aku cabut jantungmu. Detik selanjutnya Bu Anggi menekan dada atas Zea sembari merapalkan doa-doa di kuping Zea. Suruhanmu lebih kuat ternyata. Kamu terlalu receh buat saya, buruk rupa. Bu Anggi kini makin menekan dada Zea dalam hingga beberapa menit. Sosok dalam tubuh Zea pun kewalahan dan keluar. Tubuh Zea melemas. Tubuhnya seperti habis dipukuli oleh 5 orang preman sekaligus. Nyeri sekali. Dan Farah, Celia, serta Adin, mereka merasa tubuhnya berangsur membaik. Kini teriakan dari siswa yang dirasuki oleh makhluk halus pun berangsur hilang, walau bau amis masih menyengat. Perlahan, Bu Anggi menepuk-nepuk pipi Zea. Dan setelah sadar, Zea langsung meneguk air putih yang disodorkan oleh Farah. Zea pun merubah posisinya menjadi setengah duduk. Ia masih menunduk dan kaget akan kejadian di kantin tadi. Ia berharap Bu Eli hanya sekedar pingsan dan tidak ada masalah yang serius. Kenapa kalian bisa di sini? Tanya Bu Anggi. Tadi kita nyusul Zea, Bu. Jawab Farah. Iya, Bu. Tadi ada yang ngasih tahu kalau Zea bakal kenapa-napa. Sambung Adin. Dan waktu kita ketemu sama Zea, dia udah nangis-nangis, Bu. Ngikutin guru-guru yang lagi bawa Bu Eli ke UKS. Tambah Celia. Emangnya kamu habis dari mana, Ze? Tanya Bu Anggi lagi. Zea habis ketemu sama Bu Eli di kantin, Bu. Kita baru aja ngobrol bareng. Bu Eli gak apa-apa kan, Bu? Bu Anggi mengelus pelan bahu Zea. Zea ingin menangis sejadi-jadinya sekarang. Ia masih sangat terkejut dengan kejadian tadi pagi. Kalian berdoa aja semoga Bu Eli cuma pingsan. Cuma tadi Bu Eli gak ada respon waktu ditangani di UKS. Jadi sekarang Pak Haris dan yang lain sedang bawa Bu Eli ke rumah sakit. Jelas Bu Anggi panjang lebar. Kasihan dede bayinya, Bu, ujar Farah. Mungkin cuma kecapean, Far. Farah, Adin, Celia, dan juga Zea pun mengangguk. Kini mereka berlima sedang asyik bercengkrama. Bu Anggi sengaja tak meninggalkan Zea dan kawan-kawan sendiri. Ia paham betul bagaimana perasaan mereka saat seperti ini. Sebenarnya Bu Anggi juga sama seperti Celia dan Adin, yang sedikit bisa mengobati gangguan halus.
beliau juga sama-sama indigo. Tapi beliau cenderung menutup diri dan jarang ada yang tahu kalau sebenarnya Bu Anggi ini sama seperti Zea dan yang lain. Setelah bercengkrama selama 10 menit lamanya, akhirnya Pak Haris datang. Dengan langkah tergopoh-gopoh dan raut wajah yang sulit diartikan, mata dan juga wajahnya juga memerah. Bu Anggi, ujar Pak Haris terbata-bata. Ada apa, Pak? Bu Eli udah gak ada. Bagai disambar petir di siang hari. Zea terkejut bukan main. Ia merasakan sesak di dadanya. Matanya kini memanas dan meneteskan cairan putih tanpa izin. Begitu juga dengan yang lain. Mereka tak menyangka bahwa semua akan terjadi seperti ini. Tidak wajar sekali. Bapak gak bercanda kan, Pak? Tanya Celia. Enggak. Untuk apa Bapak bohong? Bu Eli sudah dibawa ke rumah duka. Tangisan Zea semakin menjadi. Rasanya seperti mimpi. Mimpi karena belum ada 3 jam ia bertemu dengan Bu Eli. Bahkan baru saja Bu Eli mengundang Zea dan teman-temannya untuk main ke kediamannya. Apa ini maksud dari semua perkataan Bu Eli tadi? Apa beliau menyuruh mereka datang untuk melayat? Apa ini sebenarnya firasat, atau ini yang dikatakan akan terjadi sesuatu hal yang besar? Ya, benar saja. Kenapa? Kok Bu Eli bisa meninggal, Pak? Tanya Adin. Tadi kata dokter gak ada penyakit dalam atau penyakit bawaan dari Bu Eli. Beliau juga gak punya riwayat sakit jantung atau penyakit mematikan lainnya. Semua sudah kehendak yang di atas, jelas Pak Haris. Bu Anggi dan ketiga teman Zea saling pandang. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan hantu itu? Apa mungkin semua ini karena ulahnya? Apa bisa sekejam itu? Sungguh tak masuk di akal. Hari itu para siswa dipulangkan lebih awal. Para guru, staf, dan siswa juga melayat ke kediaman Bu Eli. Jenazah Bu Eli dikebumikan setelah sholat asar dan tentunya Zea dan yang lainnya pun ikut hadir di sana. Zea bahkan tak henti-hentinya menangis. Ia juga seperti melihat sosok Bu Eli sedang tersenyum bahagia. Bu Eli terlihat sangat cantik sekali. Setelah makam Bu Eli benar-benar tertutup oleh tanah, Zea tak langsung beranjak pulang. Ia bersama beberapa pelayat lain ikut mendoakan Bu Eli. Sebisa Zea tentunya. Hati Zea masih teriris. Ia bahkan masih belum menyangka kalau ini benar adanya. Assalamualaikum Bu Eli. Ini Zea datang. Juga bawa teman-teman. Ada Farah, Adin, Celia, dan yang lain. Tapi Zea gak bisa cium dede bayinya ya, Bu. Zea semakin terisak. Ia mengepal tanah merah yang ada di tangannya. Adin dan Celia mengusap bahu Zea dengan pelan. Mereka juga sama kagetnya seperti Zea. Udah Zea, jangan ditangisin. Pulang yuk. Yang lain udah pada pulang loh, ajak Farah. Iya Zea, udah lihat kan Bu Eli cantik loh. Jadi gak boleh terus nangis ya, rayu Celia. Iya Zee, udah yuk pulang, tambah Adin. Dengan perasaan sedih yang masih menyelimuti, akhirnya mereka berempat pun beranjak pulang meninggalkan makam. Wajar saja jika Zea dan yang lain merasa sangat kehilangan sosok Bu Eli. Bu Eli adalah salah satu guru tergaul dan terfavorit di sekolah. Dan juga jika membawakan materi mata pelajaran menjadi sangat mudah dipahami. Namun kini sosok Bu Eli sudah tak bisa mengajar lagi di sekolah. Tak ada lagi candaan darinya. Bu Eli telah meninggalkan semua dengan segala kejanggalannya. Kejanggalan yang entah nyata atau tidak. Kejanggalan yang tak bisa diterima oleh nalar. Namun semua sudah kehendak Tuhan. Tuhan yang mengendalikan semesta. Tuhan yang tahu beberapa panjang umur kita.
Dan sebagai manusia kita harus bisa menerima kenyataan, bukan berlarut dalam kesedihan. Sekian. Itu dia cerita terakhir dari Tumbal Mati. Meskipun Zea berhasil terbebas dari kerasukan, namun kabar sedih justru datang dari Bu Guru Eli. Sosok guru yang baru diajak berbincang itu kini sudah berpulang. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @nazulfa_ yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.